Mungkin aku ingin tanya kalau lihat dari sudut pandang yang lebih general mungkin Ibu, mengingat kasus Heri Wirawan ini kan bukan satu-satunya kasus yang terlapor terkait kasus kekerasan seksual khususnya pada anak-anak. Mungkin boleh dikasih gambarannya nggak Bu? Di Indonesia ini seperti apa persebarannya? Sebanyak apa kasusnya? Terutama dari pandangan Ibu Retno. Ya, kalau kami pakai data saja khusus di pendidikan ya. Ini kan kasusnya juga di lingkungan pendidikan ya. Iya. Saya kebetulan komisioner bidang pendidikan, jadi sejak tahun 2018 saya juga melakukan pengawasan terhadap beberapa kasus. Saya ingat betul di tahun 2018 itu ada 17 kasus. Kemudian di tahun 2019 itu ada 21 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Nah, yang saya sebutkan ini semuanya adalah kasus yang sudah sampai di ranah hukum. Artinya dilaporkan. Jadi saya rasa ini gunung es. Banyak yang sebenarnya tidak melaporkan, mengalami jadi korban tapi tidak berani melaporkan atau malu melaporkan karena dianggap aib. Kan orang Indonesia juga banyak yang masih berpikir begitu. Nah, lalu pada tahun 2020 itu karena sekolah dari rumah itu cukup terhenti kami mendapatkan kasus-kasus di sekolah. Nah, pada tahun 2021 kemarin kasusnya ada 18. Nah, bagaimana dengan modus? Modusnya ini masih sama ya. Jadi ini ada relasi kuasa yang timpang. Jadi kenapa ini terjadi? Pertama adalah relasi kuasa. Jadi si guru, kepala sekolah, kepala pesantren atau pimpinan pesantren itu adalah bagian dari pelaku. Jadi kami melihat pertama kan ini modusnya rata-rata itu satu adalah diiming-imingi, yang kedua diancam. Diiming-imingi itu banyak banget ya dan ini betul-betul bermainlah di sini relasi kuasa. Jadi relasi kuasa yang timpang ini, relasi kuasa guru atau pendidik atau kepala sekolah atau kepala pesantren ini yang kemudian dimanfaatkan. Dan anak-anak ini nggak berdaya karena kalau nggak ngikutin nanti saya nggak lulus, dan kalau nggak ngikutin nanti saya dianggap melawan guru dan lain-lain. Itu sebenarnya muncul ya di dalam pengawasan kami. Yang kedua, 88% pelakunya adalah guru dan 22% adalah kepala sekolah atau setingkat dengan kepala sekolah. Jadi ini terus terjadi gitu ya berkali-kali dan pada tahun 2021 ini banyak sekali kasus kemudian di pesantren. Nah, kenapa kemudian 2021 banyak kasus di pesantren? Karena sekolah atau sekolah itu atau di bawah Kemendikbud itu sebenarnya belum buka gitu. Nah, yang buka itu adalah banyaknya pesantren. Sehingga kemudian memunculkan ini. Yang kedua kasus Heri Wirawan ini ternyata juga memunculkan gitu ya keberanian orang kemudian untuk melapor. Jadi kasusnya kemudian selama Desember itu ada 8 kasus dan dari data 2021 dari total 18 kasus 14 itu terjadi di sekolah berasrama, termasuk tidak hanya agama Islam, tapi juga ada yang non-Islam ya, seperti kasus Medan misalnya yang sekarang sudah divonis juga. Jadi itu yang sebenarnya ada ya. Jadi kasus yang sekolah berasrama ini tinggi sekali, yaitu dari 18 kasus itu ada 14 kasus adalah dari sekolah berasrama. Ya. Itu kira-kira data kami di 2021. Dan saya misalnya menangani kasus ya, misalnya bukan di sekolah berasrama loh, di sekolah umum dan itu SD, anak umur 11 tahun kelas 5 SD, dia mengalami sebenarnya ya kekerasan seksual kalau menurut kami ya. Jadi dia 2 kali mengalami oleh guru olahraga, di mana dia itu diminta bikin teh gitu ke dapur pantry sekolah. Padahal kan harusnya anak kok dia bikin teh gitu. Nah, karena di tempat itu sepi. Lalu di sana si bapak guru ini ketika anaknya bikin teh itu dipeluk dari belakang, diraba payudara maupun diraba vaginanya, dipeluk dan dicium. Kejadian 2 kali. Pas udah yang kedua dia lapor ke orang tua. Orang tuanya pun tentu emosi kemudian lapor kepada kepala sekolah. Lalu apa yang terjadi? Habis ibunya meninggalkan sekolah, anak itu dipanggil dan disidang. Nah, sebelum disidang, anak itu disuruh minum air putih. Ya, dia nurut ya, apalagi dikelilingin oleh guru. Lalu dia minum, setelah minum dia dikasih tahu bahwa air putih itu tadi sudah didoakan dan kalau kamu bohong, memfitnah gurumu itu, maka besok kamu mati.
Nah, ini kan korban, dikorbankan lagi, korban kemudian dibully, itu juga terjadi. Misalnya, ada kasus di satu pesantren. Kan ini polisi masih mendalami proses, lalu sudah naik tuh ke penyidikan, tapi belum juga menetapkan tersangka. Lalu apa yang terjadi? 4 anak yang melapor itu, yang menjadi korban itu, mereka dibully oleh lingkungannya, dianggap fitnah, dianggap bohong, dan lain-lain. Nah, ini yang sering sekali terjadi, sehingga korban kekerasan seksual itu kerap kali tidak mau melapor karena tadi secara psikologi aja dia butuh penguatan, udah kemudian belum kuat saja, nah mengalami pembulian. Ini yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, itu yang kita berharap bahwa sistem pengaduan, sistem perlindungan gitu ya, termasuk sistem pencegahan itu harusnya dibangun, apalagi di sekolah-sekolah berasrama ya.